Halo guys, balik lagi sama gue Fajar Ramzi dan juga ada Acong, ada Evan. Balik lagi ke CHTT. Cerita horor teman-teman. Kayak kita mau ngebahas apa nih? Kan cerita horor yang kemarin kan kita udah ngebahas hantu Europe dan dunia-dunia kan Europe sih. Nah, sekarang kita mau bahas apa, Cok? Nah, lebih tepatnya kita langsung aja nanya ke Evan, kita mau bahas apa? Kita bakal ngebahas video yang lagi viral di TikTok atau di apa tuh videonya? Iya, di gua nggak ada. Berarti di gua muncul lang gitu-gitu tuh. kayak kenal tuh kok mesti. Mana apa? Oke, kita bakal ngebahas yang video yang viral Gue gatel. yang lewat di FYP gue. Ini lumayan serem sih, buka TikTok. FYP Evan ya, bukan FYP gue, bukan FYP Acong. Kita FYP itu panjangan dari apa, Cong? For your page. Apa Bener bahasa kan? bahasa Indonesia. Beranda. Page beranda. Nah. Beranda kamu. Terus For your page. terus For 4. For your your page berarti page. Untuk kamu. 4. Ini gue gobokin gue di sini deh. salah. video siapa? Ini tuh terusannya, Suzon aja. Tuh, di sini udah ada orang teriak kan. Berdua sama teman kosnya. Tuh, dengar sih. Ada ya? Tadi udah makan. Kan di kosan. Iya, di kosan. Terus kayak gitu dengan suara orang teriak tuh dari kamar ini. Tapi nggak mungkin nggak dikunci nggak sih? Makanya itu kayak masih ragu, cuman ada lanjutannya nanti ada partnya. Part berapa? Partisi. Part time. Tapi temennya lumayan sih. Main apa? Berani. Berani. Nggak mungkin sih nggak dikunci kalau kamar kos-kosan gitu. Iya sih. Nggak mungkin banget. Jadi kita simpulkan langsung dari sini bahwa ini Settingan. Setting. Kita nggak tahu. nah, siapa yang ngomong settingan? Ayo. Gue cuma percaya atau nggak percaya. Enggak, jangan di-cut pic. Gue belum jadi apa-apa. Gue berat. Tapi masalah di kamar kos-kosan, maksudnya kos-kosan kosong tuh kadang walaupun yang cuma kosong sehari aja pintunya dikunci nggak sih? Pasti lah. Nggak mungkin soalnya nggak mungkin aja. Dia ngekos berdua, tapi dua kamar, terus satu kamarnya dibikin atau ala-ala. enggak itu kos-kosan temennya juga kan. Bisa. Atau enggak dia minta sama ibu-ibu kosnya kayak, "Bu, tolong saya mau bikin konten." Iya. Dan ibunya pasti minta tukeran konten kan. Oh, berarti udah fix settingan nih menurut lu nih. Ibunya Fix settingan nih. Statement dari Acong bahwa ini fake. Oke. Jadi gimana? Tapi bentar, ada lanjutannya. Lanjutan itu Ini lanjutannya nih. Bukan dong. Ini nih. Lanjutannya itu Ini prank gitu, bukan. temen itu depan jendela di kamar yang kosong tadi. Kesurupan. Iya gitu. Iya, itu mah bisa sih dulu. Kita juga bisa misalkan kamar Nunes digelapin ya. Di kamar 50 tahun gak ditempatin. Berarti emang ini settingan berarti. Enggak tahu. Berarti dari Acong, statement dari Acong. Nggak gitu, mungkin. ini itu settingan. Ya, tapi maksudnya dia nggak manggil orang sih kalau itu kesurupan. Ya masih. Manggil ambulan. Manggil Kesurupan damkar. ambulan kayaknya. Bisa anjir, orang damkar tuh sempet belum lama jadi ada yang kesurupan gitu. Terus? Manggil damkar bisa dikeluarin. Cari coba. Oh berarti sekarang job desk-nya dukun itu udah bisa diambil sama damkar. Diambil karena damkar itu multifunction. Multifungsi, Bisa, iya. Iya, bisa ngambilin kunci kalau nyebur ke selokan. Iya, bisa bantuin cicil lahiran. Bisa. Intinya damkar mau membantu ya. Bantu. Video kedua. Ada nih video nih. Itu kan kita udah ya. Belum. Bukan. Tapi itu udah pasti settingan. Tapi itu udah pasti settingan. Ini settingan sih.
Ini mungkin ini di desanya tuh kayak guys, ayo kita bikin sesuatu yang viral gitu ya. Yang heboh nih. Menghebohkan dunia internet gitu. Nah, akhirnya bikinnya kayak gitu. Sebenarnya kan orang-orang sekarang kan juga udah tahu ya, udah pinter ngerti lah lah, ya. udah pintar gitu. Kalau dulu kan zaman-zaman dikutuk ikan pari, ada duyung, heboh dulu. Padahal itu emang ikan pari, emang ikan pari yang bentuknya emang kebetulan emang mirip Sama lu inget gak sih konten YouTube dulu ada bayi ngomong kiamat? Oh iya. Ya tiba-tiba ngagetin. Tiba-tiba jadi mukanya retak ya. Iya, mungkin Wah, ada. gitu. Itu bikin nggak bisa tidur orang tuh pada masa. Berarti video kedua juga fake ya guys settingnya. Itu fake. Nah ini ada lagi nih gue nih serem nih. Nih. Jadi katanya temennya pas di video ini dia tuh lagi kesurupan. Oh itu pernah lewat di situ. Oh iya itu jadi Jadi ini ada cewek gitu iya. lagi Ulang tahun ya? ulang tahun. Ulang tahunnya Terus dia. di videoin kan lagi makeup gitu, terus kata teman yang videoin tuh mukanya beda sama yang aslinya. Terus katanya diajak ngobrol diem aja. Iya. Gitu. Iya, terus biasanya cewek tuh kalau make up tuh kayak sambil ngobrol gitu kayak, iya serius nggak sih? Apaan gue main HP sih Enggak, nyari bahan. Ini Kok nggak dengerin sih malah buka Wattpad? banget sih. Wattpad Tuh, judulnya Gali dan Ratna. Iya, cewek tuh bisa gitu dan tapi dia tuh kayak bedakannya tuh kayak bedak gini dong. Tuh, gini. kayak ngasal ya Kayak ngasal. Makanya tuh kayak dari dia bedakan aja kayak bukan orang sih. Terus kayak apa tuh? Kayak orang sih. Tapi kesurupan kayak orang. Oh maksudnya yang Orang kesurupan. Kayak orang kesurupan. Kesurupan apa tuh, Cong? Kira-kira. kalau menurut dari pandangan Iya, orang dari Sandi Fahro, Pandangan aku ya, menurut pandangan Uni. Uni Acong. Menurut pandangan Uni sih itu beneran ya. Beneran. Beneran Karena kalau settingan pun buat apa gitu kan? iya, ngapain dia juga lagi ulang Nah, tahun. kalau mau viral, Iya. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua bisa jadi bener juga. kenapa? Karena dari Wicito itu kayak orang tuh nggak mungkin kan kalau makeup tuh biasanya kan kayak mungkin nengok kayak make sure Cuma kayak gua tadi yang ngomong. Iya. Itu mah jawabannya Ya Cong. udah, berarti- Masa ya, Emang lu Iya, tahu, iya, emang lu iya. tahu dunia permakeupan? Enggak kan? ya kan seenggaknya gua pernah liat nyokap Gimana? gua Gaya-gaya makeup gimana? perlu makeup. apa bahan buat makeup? Iya. Ya harus tahu. Gak jelas aja lu ngiri kopi ini tau gak lu? Ya kalau menurut gue pun ya 50-50 sih ini sih. Cuma serem sih. Ini pas ulang tahun tuh. Ini alisnya kenapa gini? Tapi dari cara dia foto aja kayak bukan dia. Iya. Bisa Emang orang lu kenal sama dia? enggak sih. Ya, tapi kan biasa orang tuh kalau cewek Seakan-akan tuh bestie. Iya, Kayak bukan dia nih. Banget. lu cewek tuh biasa kalau foto tuh kayak misalnya ulang tahun nih terus foto kayak Maksud lu awal gitu. iya. Kok ala kayak kayak bumerang gitu kayak Itu namanya gitu-gitu. gaya apa tuh? Nih gua ada nih. Kak, cerita ini sumber TikTok dari Clara ya. Kak, ceritain lagi dong boneka menyeramkan. Guys, boneka ini serem banget deh. Katanya ini boneka terkutuk yang penutup matanya nggak boleh dibuka. Di tahun 2014 lalu, boneka ini Lu jangan ngagetin apa? Penemuan boneka ini sempat bikin heboh di internet. Katanya boneka ini tuh karya seorang seniman Amerika bernama Christy Bastet. Beredar kabar kalau boneka ini kepalanya bisa gerak-gerak sendiri. Bahkan pas tinggal sendirian, bonekanya ngeluarin suara kayak wanita dewasa yang berbicara bahasa Malay. Kemungkinan pemilik sebelumnya sengaja nutup mata boneka ini supaya bonekanya nggak bisa pulang. Anehnya setelah ditemukan boneka ini hilang. Terus beredar video Serem di banget internet lagi mukanya. nunjukin kalau penutup mata bonekanya udah kebuka. Di hari yang sama ada kasus pria yang gantung diri secara aneh. Gak tahu sih ada kaitannya atau enggak, tapi yang jelas boneka ini kelihatan serem ya. Serem banget, tapi itu serem banget, itu serem banget. Ya ini benar apa nggak benar tetap creepy sih boneka. Creepy, boneka serem Creepy, banget. anjir. Tapi biasa boneka udah creepy gitu serem gak sih? Hah? Ya udah bentuknya kayak gitu, apalagi kalau yang udah dipercayain ini boneka hantu, ini boneka serem tuh pasti makin serem, ngerti gak sih? Kayak, ini boneka serem banget gitu. Karena dulu gue juga punya boneka yang, tau gak sih boneka yang kakinya panjang banget itu? Bonjo. Bukan bonjo, tapi kayak bonjo, tapi cewek. Enggak cewek, palingnya botak gitu. Nah itu tuh sering banget datang di mimpi, sering banget di mimpi Kenapa tuh? gue tuh ngejar-ngejar. Terus dan gue jadi berspekulasi tuh kayak itu boneka ini ada isinya. Terus makin gue mikir itu tiap malam tuh dia mimpiin gue terus gitu loh. Sampai akhirnya gue kalau bangun tidur tuh boneka gue siksa, gue banting-banting.
Gua Kan makin Kan makin dia. Nah itu, sampai akhirnya itu gua kayak diteror di mimpi, dia nembak gua dari atas lemari, itu boneka gua bakar. Enggak balik lagi tuh. Enggak. Kenapa? Itu boneka beneran serem ya lu ya kalau gitu ya. Tahu sih. Kuno saya. Ada lagi nih. Fotonya. Lihat gak lu? Gimana gua mau lihat gua kaget. Ini lihat. Ini apa sih? Ini mobil kan? Bukan itu nih. Lihat ya. Lihat gak? Tadi sebelah kanan ya. Ada apa sih? Ini com. Udah jangan dikagetin, gua mau ngeliat dulu. Apaan sih? Udah, nah tuh. Apa pohon? Apa sih? Lu apa sih? Kan matanya emang. Matanya kotak. Enggak, lu bohong, lu komenannya juga, komenannya apa? Yang penakut jangan di fullin ya brightness-nya. Oke, kita fullin guys. Apa sih? Ini kan, ini mobil kan? Ini apa sih? Ini tuh apa sih? Serem loh, Bang. Itu apa sih pohon? Bukan. Pocong. Bukan. Kayaknya bukan yang itu deh, Long. Setelahnya itu baru deh. Bentar. Kalau ini mah pohon nih. Ini pohon. Nah, coba cepetin dulu nih. Nanti setelah ini. Nih. Tuh. Nah, baru ada muka sama badan, serem banget lagi alung itu. Ih. Merinding. Udah udah bangunin. Takut sialan. Itu real. Itu real. Kayaknya nggak mungkin kalau settingan pun Siapa yang Orang mau? siapa pertama, yang mau, Dan anjir? itu tinggi banget. Iya. Itu tinggi banget. nggak tinggi sih, cuma Tapi ya 2 meteran lah itu. Dan tapi badannya itu kayak melayang. melayang. Nah itu gue percaya itu real. Percaya. Jadi guys, aku mau cerita. Jadi waktu dulu nemenin Frisley itu kita ada syuting di Pengaleng. Ini siapa? Nggak jelas banget lu juga. Jadi waktu itu temenin Frisley syuting di Pengalengan, sekitar Pengalengan. Kan jalanan Pengalengan tuh kalau kalian pernah itu belok tuh kanan itu jurang kan, terus kirinya pohon. Dan situ kita HP semua sinyal mati. Kenapa tuh mati? Yang ada jaringan oneng. Nah jelasin. Terus kan nggak ada jaringan, karena kita di atas gunung, terus itu radio pun nggak ada, radio cuma krok gitu doang. Nah terus di situ kan ada temannya Frisley juga kan, perut cewek. Terus di situ gue ngeliat tuh kayak itu di situ ada orang lagi ngumpul di luar, makanya kayak di atas gunung, di luar orang ngapain ngumpul, itu posisi jam 2 malam. Lu ngapain ke gunung? Ikan lokasinya lewatin situ. Nah terus ada di situ jam sekitar setengah 12-an. Setengah 12 malam tuh ada orang. Pertamanya kesorot lampu satu, itu satu orang. Pas kesorot lagi rame. Tapi yang ngeliat itu tuh cuman gua sama temen Frisley si Bella. Si Bella itu. Nah terus gue gini, nah itu ada orang gitu. Tapi anehnya pas kita ngeliat, kan ada orang rame nih. Kalau dari jauh, pas kita di tempat itu orang ternyata nggak ada orang sama sekali di situ. Nggak ada orang semua. Tapi gue ngeliat orang situ banyak berdiri. Ada sekitar lebih dari 50. Gila 50 itu mah rame banget. Gila mah kerap. Gue mau demo. Basis ini 50. Oh nih. Halo Bang Bimo, Bang Danu. Selamat malam semuanya. Tolong Ini semua dari dengar podcast saya. Malam Kliwon guys. Saya mau menceritakan kejadian yang saya alami sekitar tahun 2014-2015. Dengerin. Waktu itu saya pergi keluar sama cowok saya untuk dinner di daerah Jakarta Selatan. Gue sama cowok saya. Rumah saya di daerah Pondok. Rute arah pulang dari resto tempat kami dinner ke arah rumah saya itu melewati jalan Pondok Cabe. Lebih tepatnya jalan raya di sepanjang Coba jalan. dengerin apa? Oh ini kan yang ngebacain Iya. Singkat cerita, sesudah selesai dinner, kami pulang melewati jalan Pondok Cabe Raya itu sekitar jam 2:30 atau jam 3 dini hari. Di dulu mau subuh. Gila. Mobil yang dikendarai cowok saya itu nggak melaju terlalu kencang. Mungkin sekitar 60-80 km per jam. Kenceng kan. Karena kami sambil ngobrol dan juga Kenceng, rute bro, 200. Pondok Cabe itu banyak tikungan-tikungan
lingkungan yang agak rawan untuk dilewati kendaraan, apalagi saat malam hari. Pencahayaan di sana agak kurang menurut saya, apalagi kalau udah di sepanjang jalan raya di samping pagar landasan pesawatnya itu. Ketika melewati tikungan di depan Pondok Cabe Golf, dari jauh, saya melihat ada seperti karung berwarna putih di pinggir jalan. Benten yang kayak gini. Sejajar dengan tukang durian yang memang selalu berjualan di situ. Mungkin sekitar 50 meter dari tukang durian tersebut. Di tempat yang gelap dan nggak ada lampu sama sekali. Sedangkan di tempat tukang durian tersebut, ada lampu yang mungkin tidak terlalu terang. Walaupun saat itu tukang durian tersebut udah tutup. Mungkin sekitar 100 meter saya lihat masih samar-samar nih, sambil mobil terus melaju. Semakin dekat, semakin jelas saya lihat ternyata di samping yang saya lihat berbentuk karung warna putih kusam itu, ada seorang perempuan yang berdiri. Di tempat yang benar-benar gelap gulita, penerangan hanya dari lampu kendaraan yang lewat. Dan untuk jam segitu, kendaraan yang lewat cuma beberapa aja. Tatapan mata saya nggak lepas dari perempuan itu. Dia menggunakan kerudung berwarna merah gelap, ukurannya sekitar sedada. Mukanya tidak begitu jelas, karena memang tempatnya gelap. Hanya karung dan kerudungnya aja yang kelihatan. Ketika mobil kami melewati perempuan itu, saya masih lihat perempuan itu berdiri di samping karung tersebut seperti sedang menunggu kendaraan umum yang lewat. Tapi, dari jarak tepi aspal jalan raya dengan tempat dia berdiri itu, jaraknya sekitar 3 meter. Dan posisinya dia berdiri ada di atas gundukan tanah, yang memang seperti itu kondisi tepi jalannya. Dari mulai gerbang Pondok Cabe Golf sampai tukang taman di Pondok Cabe Raya. Anehnya, ketika mobil kami melewati perempuan itu, saya masih amat sangat jelas melihat perempuan tersebut. Mata saya mengikuti terus ketika melewati perempuan itu. Tapi, ketika saya lihat di spion kiri tempat saya duduk, perempuan itu nggak ada. Sampai saya noleh ke belakang. Saya lihat dari dalam mobil, perempuan dan karung itu nggak ada. Wah, merinding lah saya saat itu. Saya sempat bilang ke cowok saya, dan dia cuma menjawab santai dan bilang, "Nggak usah ditengok lagi." Jantung saya deg-degan banget saat. Tapi, ketika saya lihat di spion kiri tempat saya duduk, perempuan itu nggak ada dan karung itu nggak ada. Wah, merinding lah saya saat itu. Saya sempat bilang ke cowok saya, dan dia cuma menjawab santai dan bilang, "Nggak usah ditengok lagi." Jantung saya deg-degan banget saat itu. Emang cowok saya itu agak peka dengan urusan gaib. Jadi dia melihat hal-hal kayak gitu ya udah nggak kaget lagi. Sampai di rumah, saya turun dari mobil dan masuk rumah, dan cowok saya muter kendaraan untuk kembali ke rumahnya. 10 menit kemudian, cowok saya nelfon, dan dia bilang ketika di jalan sesudah saya turun di kebun pisang dekat rumah saya itu, sekitar jarak 50 meter dari rumah saya, ada kuntilanak yang berdiri di antara 2 pohon pisang dengan posisi membelakangi mobil cowok saya. Besoknya, saya coba tanya ke teman-teman yang memang stay di sekitaran Pondok Cabe dan sekitarnya. Ternyata, katanya emang dulu itu pernah ada perempuan yang kecelakaan ketika Mami lemes dia meninggal di tempat. Dan perempuan itu emang menggunakan kerudung merah waktu kejadian. Jarak dari tempat saya lihat perempuan itu dengan tempat kecelakaan tersebut sekitar 300 meter. Dan logikanya, kalau emang perempuan itu mau ke pasar untuk dagang atau apa, kenapa nggak nunggu kendaraan di tempat yang terang, di dekat tukang durian, tapi malah di tempat yang gelap dan di samping rumput-rumput tinggi yang ada di sekitaran tepi jalan tersebut.
udah habis. Bang Bimo, Bang Danu. Serem aja. Tapi emang Pondok Cabe itu serem Pondok banget. Cabe serem Iya, sih. betul. Definisi nggak ada lampu. Dan banyak banget sih kecelakaan sih emang Iya. di Pondok Cabe itu banyak banget. Sering. Minim banget gitu loh kayak Sering. situ. Di lapangan terbang ya. Iya. Itu kan panjang kan, Iya. panjang banget jalanan. Dan itu bener-bener nggak ada lampu sama sekali. Dan gue tahu banget tuh tukang duren yang dia ceritain, emang di situ ada tuh kayak tukang duren gitu dan biasanya udah tutup udah jam 10-an. Dan itu di situ emang banyak karung-karung bekas, terus ada kayak pembatas, kayak tau gak sih gundukan semen yang segini, yang dirinya segini. Oh. Jadi kalau pernah lampu dia warnanya putih gitu. Nah itu serem banget. Jadi kadang gue ngesugasa kok gue liat situ tuh kayak pocong. Karena itu serem banget, nggak ada lampu sama sekali, itu gelap banget. Udah gitu maksud gua sepi, jalannya rada lebar. Jadi orang mau nggak mau kayak wah nggak enak nih ngebut dan Iya, dan itu yang bikin kecelakaan sih. itu karena jalannya juga nggak rata kan, Iya, kayak betul. lubang juga di sana. Betul. Makanya gue kalau pulang malam tuh nggak mau liat Pondok Cabe, pasti gue muter Iya. lewat Pondok Kacang. Pondok Kacang udah deket rumah gue nih. Pondok Aren. Pondok Indah. Pondok Tapi Pahari. gue bisa lihat Lebak Bulus, jadi gue nggak lihat Pondok Cabe, muter lihat Lebak Bulus, Fatmawati baru. Karena itu serem banget, nggak berani. Serem sih. Oke guys, itu video terakhir closingan dari video ini. Itu serem banget, creepy banget, dan itu bener banget ceritanya tuh nyata banget karena dia bisa ngasih tahu letak detail ada tukang ini karena emang bener di Pondok Cabe tuh ada tukang duren. Nah, gue kadang biasanya nunggu teman gue dulu di tukang duren itu, samping tukang duren karena Samping itu juga dong cewek pakai kerudung. Ya. Enggak lu, jangan Jangan. dong, serem dong kagak. Iya. Oke guys, jadi itu aja buat video-video serem hari ini, cerita horor teman-teman hari ini. Oh ya guys, jangan lupa kalian tuh ini ya, kalian komen kok kalian punya cerita horor, kalian komen aja pasti kita bahas kok. Ini udah Pasti. udah terakhir kita bikin CHTT sih. Iya. Soalnya abis ini bakalan ada Prisly, Marsha. ada Hello Marsha sama Vivato. Vivato. Jadi ini Jangan terakhir. kalian tunggu. Jadi siapa tahu komen-komen kalian bisa kita up di Vivato. Bisa. Oke guys, itu aja buat konten hari ini. Jangan lupa di like, Komen. And subscribe. share ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye. Bye. Jangan gua udah bisa gak mau Kameramen salah selamat. mami Frame. Halo. Senang. Halo. Halo, bisa komunikasi sama kita nggak? Mami, pelan.